Tujuan Bapa memberikan Roh Kudus kepada kita bukan sekedar untuk menyertai atau menemani kita dalam menjalani perjalanan hidup ini. Roh diberikan dengan tujuan untuk menolong, menghibur, atau menguatkan dan mengajar kita untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari sama seperti Yesus saat dia ada di atas muka bumi ini sebagai anak manusia. Yohanes 14 ayat 15-31. Dia yang adalah anak Allah mau terlahir dan menjalani hidup di bumi ini sebagai anak manusia, agar kita yang adalah anak manusia ini jadi menemukan teladan atau pola untuk bisa hidup sebagai anak Allah. Yang pertama, Roh Kudus diberikan untuk menolong kita hidup dalam keilahian Bapa. Sama seperti sang anak, Yesus hidup dalam keilahian dan kemuliaan Bapa. Yohanes 17 ayat yang kelima. Roh Kudus diberikan oleh Bapa untuk menolong kita meraih dimensi keilahian yang memang sudah Bapa sediakan bagi kita sebagai anak-anaknya. Jadi adalah tidak benar jika kita membiarkan segala bentuk kemanusiaan dalam diri kita tetap memanifestasikan diri dalam kehidupan sehari-hari kita. Seharusnya dari hari ke hari melalui pertolongan Roh Kudus, keilahian dan kemuliaan Tuhan bakal jadi makin nyata dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam kitab 2 Petrus 1 ayat 3-4 Alkitab mencatat, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Setiap ciptaan baru berhak untuk meminta pertolongan Roh Kudus agar dirinya dapat hidup dalam keilahian Tuhan dan memanifestasikan kemuliaannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. Memang adalah sesuatu yang sulit untuk terus menjaga batin kita selalu diselimuti sukacita atau damai sejahtera. Itu adalah hal yang bersifat ilahi. Tapi justru untuk membawa kita hidup dalam keilahian Tuhanlah, maka Roh Kudus diberikan kepada kita. Jadi mulailah mengembangkan pengharapan atau takaran iman dalam hidup kita untuk bisa terus menikmati sukacita dan kedamaian ilahi dalam batin kita. Yang kedua, Roh Kudus diberikan untuk menghibur atau menguatkan emosi kita agar terus melangkah melakukan hal yang benar. Seringkali nalar seseorang jadi tersisih kalau mana emosi yang ia miliki terus berkembang ke arah negatif dan jadi tidak terkendali. Sementara di satu sisi, dalam kita berupaya terus melakukan hal yang benar, memang akan terus menghadapi tantangan dan hambatan, sehingga berpotensi mencetus munculnya emosi negatif. Kita bisa jadi kecewa, jadi frustrasi, kita jadi down, kita jadi merasa gagal, dan lain-lain. Apapun alasan dari munculnya emosi negatif tersebut, hal tersebut tidak boleh dibiarkan. Apalagi di saat emosi negatif berkecamuk, lalu kita terus berkata-kata mengekspresikan emosi negatif yang sedang kita rasakan. Ingat selalu prinsipnya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amsal 18 ayat 21. Dengan kita terus berkata-kata mengekspresikan emosi negatif kita, tanpa kita sadari, kita justru sedang mengundang roh kematian untuk datang. Kehidupan ilahi yang akan terus menggerakkan kita guna melakukan hal yang benar jadi makin berkurang, makin minus atau negatif. Dan dari situlah gejolak emosi negatif akan jadi makin merusak diri kita maupun orang-orang yang berinteraksi dengan diri kita. Disitulah Roh Kudus akan memainkan peranannya sebagai penghibur. Dia akan mengubahkan emosi negatif yang sedang bergejolak dalam batin kita jadi tenang. Dan dia akan mengembalikan emosi kita untuk kembali jadi positif atau penuh kedamaian dan sukacita ilahi. Yang harus kita lakukan hanyalah berdoa dan meminta Dia untuk mengubahkan emosi kita kembali menjadi penuh pengharapan dan sukacita. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut kita dapat dipastikan penuh pengharapan iman. Perkataan iman yang kita ucapkan memiliki kuasa untuk mengubahkan keadaan buruk yang sedang kita hadapi menjadi suatu alasan
untuk kembali bisa bersorak-sorai penuh kemenangan. Jangan biarkan emosi negatif menyetir hidup kita jadi makin tidak akurat. Pastikan Roh Kuduslah yang memegang kendali atas emosi dalam hidup kita. Bergeloranya emosi negatif dalam hidup seseorang akan selalu menggerakkan dirinya untuk melakukan hal yang benar. Yang ketiga, Roh Kudus akan mengajar, memberi arahan kepada kita untuk selalu bisa mempraktikkan kebenaran di tengah berbagai situasi yang tidak benar. Walaupun dunia memang sedang dikuasai oleh si jahat, dan berbagai sistem kehidupan yang ada di sekitar kita adalah sistem yang jahat, dengan mudah bisa menyeret dan menghancurkan integritas hidup orang benar. Tapi kita memiliki Roh Kudus yang akan selalu memberikan arahan kepada kita untuk bisa berkata-kata, bertindak, atau mengambil keputusan secara akurat di segala situasi hidup yang kita hadapi. Jangan pernah berkompromi dengan sistem dunia. Yang harus kita lakukan saat dipojokkan oleh sistem dunia ini adalah dengan berseru kepadanya dan meminta hikmat-Nya, sehingga kita akan selalu diloloskan oleh Tuhan dari berbagai jebakan yang sengaja dipasang oleh musuh. Mulailah hari-harimu dengan doa dan pembacaan firman. Pastikan kita menikmati posisi rohani yang memang sudah Bapa sediakan bagi kita. Alamilah revival yang berasal dari firman dan rohnya secara pribadi. Itulah jaminan yang bisa kita jadikan pegangan bahwa tidak peduli apapun peristiwa yang harus kita lalui, tapi kita akan selalu ada realita Tuhan yang terus menyertai hidup kita. Amin. Saya Stephen Agustinus. God bless you.